Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Mila dengan NIM 1916030107 akan mempresentasikan tentang materi full costing dan variable costing akuntansi manajemen dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tilawadil Cisetayoda, SE MSI. Baiklah, langsung saja pengertian variable costing dan full costing. Di mana variable costing itu merupakan metode dalam perhitungan biaya-biaya variabel yang digunakan untuk membuat suatu produk, di mana biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan volume kegiatan usahanya. Dengan kata lain, biaya di sini sangat fluktuatif ataupun naik turun secara proporsional dengan kuantitas output ataupun volume produksinya. Sedangkan full costing itu merupakan suatu metode dalam ilmu akuntansi yang memaparkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi seperti biaya tetap, variabel langsung, tidak langsung, investasi, dan semua biaya yang digunakan untuk proses produksi dijadikan sebagai tolak ukur untuk menghitung total biaya per unit ataupun harga pokok produksi dalam sebuah bisnis. Selanjutnya yaitu perbedaan variable costing dan full costing. Sini perbedaannya ada pada perhitungan harga pokok produksinya yang berbeda. Di mana untuk menghitung harga pokok produksi suatu perusahaan, perbedaan yang paling terlihat dari keduanya adalah pada metode full costing yang menggunakan beban overhead pabrik tetap dan variabel. Sedangkan pada metode variable costing itu hanya mengikut sertakan beban overhead variabel saja. Itu perbedaannya dari segi laporan keuangan pada laporan laba rugi. Jika menggunakan metode full costing, biaya overhead akan dilaporkan jika produk sudah terjual. Sedangkan untuk metode variable costing, baik produk terjual ataupun tidak, maka biaya overhead akan tetap dilaporkan sehingga jumlah pendapatan perusahaan akan tetap berkurang. Selanjutnya itu perbedaan dari biaya per periode. Pada metode full costing, biaya per periode dianggap sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan biaya produksi, namun tetap mengurangi laba perusahaan. Biaya periode menurut metode variable costing ikut dibebankan dalam produksi. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan variable costing. Di mana kelebihan variable costing yaitu menggunakan metode ini yaitu cocok untuk yang hanya merencanakan untuk mendapatkan laba dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan kelemahan variable costing yaitu pemisahan discretionary fixed cost dan committed fixed cost sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan full costing, di mana kelebihan full costing itu didapatkan jika menggunakan metode ini yaitu dengan menampilkan jumlah biaya overhead dengan sangat komprehensif sebab mengandung dua jenis biaya yaitu overhead tetap dan variabel. Sedangkan kelemahan full costing, harga jual akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Selanjutnya yaitu laporan keuangan full costing, yaitu terdiri dari hasil penjualan, harga pokok produk ataupun penjualan, laba kotor, laba bersih, biaya pemasaran variabel dan tetap, dan biaya administrasi umum variabel dan tetap. Sedangkan pada laporan keuangan variable costing, perhitungan harga pokok produksi pada metode variable costing dilakukan dengan membuat sebuah laporan keuangan yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya yaitu unsur-unsur harga pokok produk dengan metode variable costing. Dapat kita lihat di mana contoh penyajian laporan harga pokok produknya yaitu pada variable costing hanya menerapkan biaya overhead pabrik variabel saja. Sedangkan unsur-unsur harga pokok produk dengan metode full costing menampilkan biaya overhead pabrik tetap dan overhead pabrik variabel. Disitulah kita dapat membedakan antara metode full costing dan variable costing. Selanjutnya yaitu contoh soal, di mana struktur biaya per unit produk pada perusahaan PQR, di mana biaya bahan bakunya yaitu 1 juta, biaya tenaga kerja langsungnya 1 juta. Dapat kita lihat pada contoh soal, di mana total biaya keseluruhannya yaitu 4 juta. Nah,
Selanjutnya, berapakah harga pokok produk menurut metode full costing dan variable costing? Pada metode full costing, biaya bahan bakunya 1 juta, biaya tenaga kerja langsungnya 1 juta tertera pada soal, dan biaya overhead pabrik tetapnya itu 750 ditambah dengan biaya overhead pabrik variabelnya 250.000, maka total biaya overhead pabriknya itu 1 juta. Maka harga pokok full costing yaitu berjumlah 3 juta. Sedangkan menurut variable costing, biaya bahan bakunya 1 juta ditambah biaya tenaga kerja langsung 1 juta dan hanya menampilkan biaya overhead pabrik variabel 250.000, maka total harga pokok variable costingnya yaitu 2.250.000 rupiah. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu data produksi dan keuangan PT EBC bulan Januari 2020, di mana persediaan awalnya kita perkirakan adalah kosong ataupun nol. Produksinya itu 12.000 unit, penjualan 10.000 unit dengan harga jual Rp400 per unit. Biaya penjualan dan administrasi variabelnya itu 12 per unit. Biaya penjualan administrasi tetapnya Rp120.000, di mana data biaya per unit produknya yaitu dapat kita lihat, di mana item biayanya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pabrik variabelnya pada variable cost yaitu biaya bahan baku 60, biaya tenaga kerja 120, biaya overhead pabrik variabelnya 60. Pada full costing sama dengan variable costing, namun ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap per unitnya yaitu 30. Nah, sini kita bahas itu tentang laporan laba rugi variable costing, di mana penjualannya tadi yaitu 10.000 per unit. 10.000 unit dikali dengan Rp400 dikalikan dengan harga jualnya 400 per unit, maka berjumlah 4 juta dikurangi dengan biaya variabelnya, di mana harga pokok variabelnya yaitu 2.400.000. Itu diperoleh dari pengalian biaya item biaya variable cost dengan penjualannya 10.000 unit, maka diperolehlah 2.000 keseluruhannya yaitu Rp2.400.000, dan ditambah dengan biaya penjualan umum variabelnya, di mana di soal disebutkan bahwa biaya penjualan administrasi variabelnya itu 12 per unit dikalikan dengan 10.000 unit penjualan, maka diperolehlah 120.000, maka berjumlah 2.520.000. Maka 4 juta dikurang dengan 2.520.000, maka margin kontribusinya diperoleh 1.480.000. Dikurangi biaya tetapnya, di mana biaya overhead pabrik tetapnya yaitu 360.000. Biaya overhead pabrik tetapnya diperoleh dari mana biaya overhead pabrik tetapnya tadi dalam costingnya itu 30 dikalikan dengan produksinya 12.000 unit, maka diperolehlah 360.000. Dan beban biaya penjualan umum tetapnya sudah tertera pada soal yaitu 120.000, maka berjumlah 480.000. 1.480.000 dari margin kontribusi dikurang dengan 480.000, maka diperolehlah laba bersih variable costingnya yaitu Rp1 juta. Nah, selanjutnya yaitu laporan laba rugi full costing, di mana penjualannya yaitu 10.000 unit dikalikan dengan harga jualnya yaitu 400 per unit, maka 4 juta dikurangi harga pokok produknya, di mana harga pokok produknya diperoleh dari item biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap per unit dikalikan dengan 10.000 unit penjualan, maka diperolehlah hasilnya yaitu 2.700.000. Maka laba kotornya yaitu 4 juta dikurang 2.700.000, maka diperoleh 1.300.000. Dan dikurangi dengan biaya administrasi dan umum 240.000. Itu diperoleh dari biaya penjualan administrasi variabelnya 12 per unit dikalikan dengan penjualan 10.000 unit 100, maka diperoleh 120.000.
ditambah dengan biaya penjualan administrasi tetap 120.000, maka diperolehlah hasilnya yaitu 240.000. Maka laba bersih dari laporan laba rugi full costingnya yaitu 1.060.000. Selanjutnya itu rekonsiliasi laba kedua metode variable costing dan costing. Laba bersih variable costing di mana diperoleh tadi 1 juta dan ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap tertanam pada persediaan akhir, di mana selisih dari produksi 12.000 dengan penjualan 10.000, maka didapat 2.000 unit dikalikan dengan BOP biaya overhead pabrik tetapnya yaitu 30, maka diperoleh 60.000. 1 juta ditambah dengan 60.000, maka laba bersih full costingnya yaitu 1.060.000. Nah, selanjutnya yaitu analisa biaya, kuantitas, dan laba, dimana yang pertama yaitu ada perhitungan titik impas ataupun break even point, target volume produksi, solving unknown yang berkaitan dengan margin kontribusi dan biaya tetap, dan yang terakhir yaitu margin of safety, di mana persamaan labanya yaitu laba operasi sama dengan penjualan dikurang total biaya. Rumusnya yaitu P sama dengan TR dikurang TC. Di sini dapat kita lihat rumusnya yaitu TR sama dengan P dikali X, TC sama dengan V dikali X ditambah F, di mana P sama dengan price harga per unit, X sama dengan jumlah ataupun kuantitas, F sama dengan total fixed cost ataupun biaya tetap, dan V sama dengan variable cost, di mana P sama dengan P dikali X dikurang V dikali X ditambah F, dan P sama dengan P dikurang V dikali X dikurang F. P dikurang V sama dengan margin kontribusi. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama yaitu mencari break even point, di mana sebuah dealer menjual mobil Y dengan harga $18.000. Average variable costnya yaitu harga pokok penjualan variabelnya yaitu harga per unit mobil Y yaitu $13.200, biaya operasi dealernya 100, komisi penjualannya 700, maka totalnya itu $14.000, di mana fixed cost per bulannya yaitu $40.000. Di sini manajer mengharapkan break even point pada bulan pertama, maka berapa unit mobil yang seharusnya terjual? Kita masuk ke rumus, di mana rumusnya yaitu X sama dengan F per B dikurang V, di mana X sama dengan fixed costnya yaitu 40.000 per 18.000, B nya dikurang dengan V nya sama dengan 14.000, maka 40.000 dibagi dengan 4.000, maka diperolehlah 10 unit. Untuk 10 unit mobil yang seharusnya terjual untuk agar BEP terjadi BEP pada bulan pertama. Nah, selanjutnya itu contoh yang kedua yaitu target volume. Di sini manajer telah mengetahui bahwa BEP-nya yaitu 10 unit. Sekarang dia menginginkan laba operasi sebesar $60.000. Maka berapa unit mobil yang harus terjual untuk memenuhi harapannya? Dimana contribution marginnya itu P dikurang V, dimana P-nya sama dengan 18.000 dikurang dengan V-nya 14.000, maka diperolehlah $4.000. Nah, kita masukkan pada persamaan P sama dengan 60.000, dimana 60.000 itu diperoleh dari laba operasi dari soal, dimana P sama dengan P dikurang V dikali X dikurang F, dimana P nya 60.000 sama dengan 4.000 dikali X dikurang 40.000, maka X sama dengan 60.000 ditambahkan dengan 40.000 dibagi dengan 4.000, maka diperolehlah 25 unit. Nah, di sini jika manajer menghendaki laba operasi sebesar $60.000 tadi, maka ia harus mampu menjual 25 unit mobil Y. Nah, contoh selanjutnya yaitu solving unknown. Jika perusahaan hanya mampu memproduksi 20 unit mobil, namun perusahaan masih berharap akan meraih laba sebesar $60.000, maka
Caranya yang pertama yaitu alternatif pertama, meningkatkan contribution margin ataupun keuntungan per unit, dimana rumusnya P sama dengan P dikurang V dikali X dikurang F. P-nya yaitu 60.000 dikurang dengan P dikurang V dikalikan dengan X-nya yaitu 20 kurang 40.000 ataupun fixed cost-nya. P dikurang V sama dengan 60.000 ditambahkan dengan 40.000, 100.000 dibagi dengan 20, maka diperolehlah $5.000. Nah, manajer harus meningkatkan contribution marginnya dari $4.000 menjadi $5.000 dengan cara menaikkan harga jual, menurunkan variable cost ataupun kombinasi dari keduanya. Nah, alternatif selanjutnya yang kedua yaitu melalui biaya tetap, di mana rumusnya P sama dengan P dikurang V kali X dikurang F, di mana P-nya yaitu 60.000 sama dengan 18.000 dikurang 14.000 dikali 20 dikurang F. F ataupun fixed cost-nya sama dengan 18.000 dikali 20, 360.000 dikurang dengan 14.000 dikali 20, 280.000 dikurangkan dengan 60.000, maka diperolehlah F sama dengan $20.000. Di sini manajer harus mampu menurunkan fixed cost dari $40.000 menjadi $20.000. Nah, contoh yang terakhir yaitu margin of safety, di mana margin of safety ini didefinisikan sebagai the excess of project or actual sales over the BEP, yaitu kelebihan penjualan yang dianggarkan di atas volume penjualan ataupun pas. Misalkan dalam contoh tadi penjualan mobilnya yaitu 25 unit dan BEP-nya 15 unit, maka margin of safety-nya yaitu 25 dikurang 15 sama dengan 10 unit. Penjualan dapat turun maksimal, di mana maksudnya di sini penjualan dapat turun maksimal 10 unit per periode sebelum terjadi kerugian. Nah, kesimpulannya yaitu di mana metode full costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produk yang membebankan seluruh biaya. Dan dalam metode full costing, semua unsur biaya produksi baik biaya tetap maupun biaya variabel dihitung sebagai harga pokok produksi. Sedangkan metode variable costing adalah metode penentuan harga pokok produk yang hanya membebankan biaya variabel ke produk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.